kita apa ini dulu bermain dengan anak-anak, karena anak itu masih murni, masih jujur, masih kosong ya, masih putih. Gimana kita sebagai orang tua untuk mengisi anak-anak kita, harus ya supaya anak-anak itu enjoy guys. Kita ke gerbek dulu ke Duratul Falakiyah, Duratul Falakiyah yang punya RA Al-Falakiyah dan SD Bidayatul Hidayah. Sowan ke Abah Muid guys ya, saudaraku, kita simak. Abah Muid guys. Beliau ini bernama Abah Muid, putra yang paling bungsu. Ya. Jadi profil beliau memang sudah ada dengkotnya. Kalau saya bisa menilai pernah mondok anak-anak semenjak kelas berapa dibeli? Ya Pak, kelas 3. Kelas 4. 4 SD. Bayangin, masih belum begitu banyak pondok pesantren anak-anak. Itu di Denok Lumajang. Nanti beliau sendirilah yang nambahin. Kemudian pernah di Lirboyo, kemudian pernah bertabaruk ya, mengajar di Arisalah, dan sekarang ini luar biasa. Waduh, saya memang harus banyak belajar. Sekarang di Pandaan ya, aslinya Jombang beliau ini. Ini Abah Muid. Nah, gimana Pak? Al-Falakiyah ya Bang? Iya. Jadi kita buat suatu lembaga dalam naungan Yayasan Duratul Falakiyah. Masya Allah ya. Lembaga yang pertama itu RA yang kita namakan Al-Falakiyah, kita tabarkan kepada Langitan, yang mana Langitan juga Al-Falakiyah karena istri dari sana. Pernah menemba ilmu di sana. Jadi istri juga dari Langitan Bang? Ya. Abdul Wafaq ya, Mbak Abdul Wafaq, Allah ya. Iya. Mudah-mudahan diterima sebagai santri atau diakui menjadi santri beliau. Amin. Jenengan sendiri? Kalau saya sendiri waktu itu semenjak ditinggal oleh ayah, oleh bapak, waktu itu pondok anak-anak katanya kakak saya sih baru ada 2. Yang pertama itu di Sedayu, yang kedua di Lumajang, yaitu YPAB Darul Falah. Maka kita selain kiblat kepada Langitan, kita juga kiblat kepada Darul Falah. Maka lembaga kita ada yang Darul Falah di bawah naungan Duratul Falakiyah. Duratul Falakiyah itu yayasan. Yayasan. Oh, Duratul Falakiyah itu yayasan, kemudian Darul Falah adalah subunit dari yayasan itu, lembaga. Ada RA, terus kemudian setelah RA Radutul Alfal, apa lagi Pak? Selain RA Al-Falakiyah, di situ juga ada SD Hidayatul Bidayah, karena saya juga pernah menimba ilmu di Bidayatul Hidayah Mojogenang, Mojokerto. Mudah-mudahan juga diakui sebagai santri beliau, yaitu Yai Yahdi Patlap. Allah ya rahmi, masya Allah. Jadi jenengan pernah di Bidayatul Hidayah juga nggih? Ya sempat mencicipi lah, kita setidaknya mencicipi lah, entah berapa tahun di sana. RA-nya namanya Darul Falah, RA-nya Al-Falakiyah, RA Al-Falakiyah, SD-nya Bidayatul Hidayah, dan diniyahnya kita ambil Darul Falah. Terus yang ini mukim semua kayak mana ini cita-citanya nanti, obsesi untuk masa depannya anak-anak? Ya karena di sana di Pandaan itu industri, sementara ini ya sebagian mukim, sebagian pulang sore, sebagian langsung pulang. Untuk program unggulannya jenengan apa itu? Program unggulan. Karena background kita itu pondok salafi, maka unggulannya terletak pada hafalan sebenarnya. Di Al-Qur'annya. Iya, di Al-Qur'annya. Maka di Al-Falakiyah setidaknya anak mayoritas itu sudah menghafal juz 30, yaitu juz amma.
Itu rata-rata ya berapa persen udah capaian ke situ? Sudah mencapai 95% anak-anak sudah hafal juz 30. Jadi setahun ya? 2 tahun itu. Dari nol kecil nol besar. Nol besar itu selesai. Kalau sudah selesai melanjutkan di SD, nanti langsung menginjak juz 1. Dan alhamdulillah sekarang sudah baru kelas 4 anak-anak. Kelas 4 SD. Iya, baru. Jadi belum meluluskan. Jadi lulus lanjut yang ngapalin dari juz amma tadi, juz yang 30 lanjut Langsung menghafal juz 1-nya. Sudah berapa juz jenengan mencapai kelas berapa tadi? Kelas baru 4. Baru kelas 4. Ada berapa juz? Ada yang mungkin 4 atau 3 Sekarang juz. kelas 4 itu kita buka pendaftaran pertama, kita ada anak 15 anak. Dan yang sekarang sudah mencapai 5 juz itu ada 9 anak yang lancar. Alhamdulillah guys, saudaraku, masya Allah. Itu belum mungkin Pak itu ya. Belum mungkin Pak istrinya kan? Yang 9 anak itu 2 yang mukim. Oh gitu, Pak. Kalau maunya mukim itu luar biasa. Kayaknya sudah lebih dari 5 juz itu Pak. Konsentrasi masalahnya kalau mamanya. Biasanya loh ya. Ya kalau kita lihat beliau-beliaunya yang pernah saya ikutin, istilahnya yang saya pernah menimba ilmu ke beliau-beliaunya, insya Allah saya yakin. Tapi kalau dari Dewan Guru saya kurang yakin sebenarnya. Tapi kalau barokah beliau, katakan di Mojogeneng, semua rata-rata di Mojogeneng itu ada beberapa unit dan semua menghafal Al-Quran. Maka saya yakin kalau kecipratan barokah beliau, insya Allah anak-anak lebih cepat gitu. Dan yang kami harapkan memang mudah-mudahan kecipratan barokah beliau. Amin. Ridhonya dari guru-guru Abah Muid ya apa ya istilahnya. Ya, jadi kita sih yang melakukan atau pelaksana sekarang ya apa ya. Tapi yang saya yakin barokah beliau, doa-doa orang tua atau teman-teman. Kalau tanpa beliau atau dorongan beliau atau teman-teman yang lain, ya apa sih kita itu? Iya ya, luar biasa saudaraku bisa untuk belajar ini. Jadi memulai Abah Muid ini memulai yayasan berdirinya tahun berapa Pak? Sekarang sudah kira-kira 12 tahun. 12 tahun ya? Iya 12 tahun. Jadi 12 tahun kurang lebih tahun 2010-2011 nih. Iya. 2010-2011 nih. Lah RA-nya berapa? Apa jumlah siswanya? RA sekarang sudah mencapai 160 anak. RA-nya 100 lebih? 160 anak. Enggak overload itu Pak? Ya. Gurunya berapa? Dewan gurunya berapa? Dewan gurunya ada 12. Oh iya biasanya itu RA itu biasanya loh ya saudaraku. Satu kelas itu cuma 15, gurunya 1 atau 2. Ya biasanya ini. Ini kalau 100 ini kan ya masuk overload menurut pandangan pemikiran saya. Oh kalau 12 Bang ya? Iya 12. Dengan bermacam-macam ya ciri khas atau keluaran dari ini ya alumni ya. Iya, karena kita dulunya pernah di Mojogeneng, jadi yang kita ambil kita dibantu oleh beberapa lembaga atau kadang-kadang kita dari beberapa lembaga yang sudah ada. Mau membantu ya silahkan. Jadi bermacam-macam dari lembaga yang ada. Oh gitu. Terus lanjut SD. Lah pokoknya setelah RA selesai pada waktu itu ya, mungkin tahun 2011 mulai bismillah ada Al-Falahiyah ya. Duratul Falahiyah. Terus kemudian ada RA Al-Falahiyah. Kemudian langsung SD. Hidayatul Hidayah. Terus obsesi cita-cita apa keinginannya jenengan nanti setelah ada RA, SD mungkin terus kemudian jenengan SMP dan menerima santri yang mukim ini. Kalau nggak mukim kayaknya sayang gitu loh Pak. Targetannya sudah kelas 4 tadi sudah ada yang 4 juz. Itu luar biasa sekali. Gimana menurut jenengan? Ya, mulai cita-cita beberapa tahun yang lalu memang kita ada anak yang mukim. Dan kalau memang itu sudah dikehendaki, kemungkinan kita cuma bisa menyediakan gitu aja. Jadi asrama sudah kita sediakan. Sudah ada. Sudah. Untuk yang mukim. Iya.
Alhamdulillah, nggih. Jadi sudah menerima jika ada saudaraku dimanapun Anda berada. Ini posisi Duratul Falakiyah Yayasan ini di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, saudaraku. Iya, Iya, tepatnya di Desa Nampes, Nogosari, Pandaan gitu. Oh, Desa Nampes. Dusun, Nampes itu dusun. Oh, dusun Nampes, Desa Nogosari. Desanya Nogosari. Desanya Nogosari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau masalah overload tadi, ya kayak mana sih ada lembaga RA yang sampai mencapai 100? Iya, ya. Lah, di situ atau di daerah kami memang daerah industri. Maka sebagai besar itu bukan asli orang-orang Nampes, tapi dari beberapa pendatang yang ingin kerja. Makanya Oh, iya gitu karena ya. lembaga-lembaga kami itu sudah kita siapkan, baik anak yang langsung pulang ataupun nanti kita juga menyediakan anak yang ditinggal kerja orang tuanya sampai sore. Jadi anak sampai sore baru dijemput. Tapi nanti di dalamnya bukan cuma sekedar nginap sampai sore atau mungkin sampai sore, tapi sore hari sudah ada lembaga TPG yang buat anak-anak yang sampai sore hari. Jadi dari pagi ini dititipkan gitu ya? Iya, berarti yang kerja kasarnya dititipkan. Bahasa kasar itu dititipkan. Tapi ya eman sekali kalau bahasa cuma dititipkan tanpa ada suatu pendidikan yang atau muatan pendidikan itu eman, sangat disayangkan. Maka kita buat lembaga yang mana istilahnya kalau bahasa kasar saya tadi katakan penitipan, tapi ya ada muatan pendidikan. Jadi sudah kita tata sampai sore, baik tidurnya, istirahatnya, makannya, ngajinya sampai sore kita tata sedemikian rupa. Oh, jadi RA ini ada yang ya sekolah saja gitu kira-kira, saudaraku. Iya. Ada mungkin itu usia dini ya, di usia berapa yang dititipkan ini? Biasanya kan kalau ini kan balita apa kayak mana, Bang? Kalau balita ya kalau masih belum jalan kita nggak terima karena ya kasihan dewan gurunya nantinya. Jadi gitu ya. Anak yang baru bisa jalan itu juga ada, memang ada katakan 1,5 tahun itu sudah ada. Ada? Ya ada 1,5 tahun. Oh, di usia PAUD nih, Bang? Ya usia PAUD sebelum RA. Dari pagi jam berapa itu? Dari pagi katakan jam 7 lah ya, jam 7 nanti pulang kerja jam 4, jam 4:30 sudah dijemput anak itu sudah bersih, sudah ngaji, sudah sama, makan. Jadi hampir sama sudah mungkin, Pak ya. Ya, selain dijemput jam 4:30, nanti ada yang dijemput jam 7 sampai jam 9. Iya, malam. Malam. Jadi kita buat lembaga itu ya gimana ya? Sampai malam setelah maghrib nanti ada diniyah, setelah diniyah nanti 7:30 itu ada istilah murojaah. Jadi anak-anak yang menghafal Al-Quran itu ada istilah murojaah atau mengulang gitu, mengulang materi-materi hafalannya diedit tahfidz bidayatul hidayah tadi. Ya Allah, jadi kalau begitu ya kayak pondok pesantren lah, saudaraku. Ya nggak 24 jam teman ya. Disitulah sebetulnya waktu-waktu ya efektifnya belajar ya 24 jam. Ya tidurnya paling pondok pesantren juga setelah Isya istirahat pagi kan. Biasanya full gitu kan. Lah ini full ini. Iya, boleh dikatakan full. Jadi pulang itu cuma tidur sama orang tua gitu aja. Iya kan. Pagi sudah diantar lagi. Ya Allah, luar biasa. Ini terima kasih Pak ini. Waduh, bisa kita belajar dengan Abah Muid. Ya Allah. Jadi gitu aja dulu Pak, ini terima kasih atas obrolannya ngobros. Kita pakai programnya ngobros itu ngedabus, tapi kalau ngobrosnya santri itu enggak ngobrol kemudian sholawat, ngobrol dan sholawat. Terima kasih Pak ini Pak atas perkenannya kita ngobrol ya, diskusi dan sambung doanya santri Z ini istiqomah nanti terus memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa komentar, kritik, sarannya di kolom komentar saudaraku semuanya. Ojo lali, jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Mohon maaf ini Pak, terima kasih sekali. Ya nanti kalau ingin nanya-nanya monggo di komentar nggih. Semuanya saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.